surat Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai dengan keempat, kemudian disambung dengan ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan ayat yang genap, kemudian saudara-saudara membaca ayat yang ganjil, begitu seterusnya dari ayat 2 lebih dahulu ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Dan apabila keinginan itu telah dimulai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Dari ayat pembacaan kita pada malam ini di dalam surat Yakobus 1 ayat 2 dan 4, ayat 12 dan 15, saya mengambil satu judul, yaitu ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. Saudara, selama kita hidup, kita akan selalu berjumpa apa yang namanya ujian dan pencobaan. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali berada di dalam ujian atau pencobaan itu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk membedakan sebenarnya ujian dan pencobaan itu sama atau tidak. Tapi kita baca tadi bahwa pencobaan bukan datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai. Nah, saudara-saudara, sebelum seseorang bertobat dan menerima Kristus, mungkin dia tidak banyak memikirkan tentang dosa. Ya. Mungkin saja dia juga tidak tahu apa itu dosa. Ya. Karena Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7 kalau tidak salah, dia berkata bahwa justru karena hukum Taurat, dikatakan justru karena hukum Taurat aku mengenal akan dosa. Dan mengenal apa itu keinginan. Sebelumnya dia tidak tahu. Oleh karena itu, seringkali dijumpai orang yang berdosa yang merasa tidak berdosa. Karena itu seringkali apabila ada seorang berdosa, kemudian berurusan dengan hukum, ya, dia dijatuhi hukuman, keluar dari penjara, dia melakukan hal yang sama juga. Hukum Taurat itu seperti rambu-rambu, ya, seperti rambu-rambu yang ada saat ini di jalanan. Jadi ada jalan yang boleh dilalui, ada jalan yang tidak. Justru karena hukum Taurat, Paulus jadi mengenal akan dosa. Tadinya nggak tahu. Karena ada rambu-rambu, baru kita proses akal. Salah saya berurusan dengan penegak hukum. Begitu juga mengenai keinginan. Saudara, dosa itu bukan satu pribadi, seperti manusia itu pribadi, tapi seringkali dilayani oleh manusia. Karena itu Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa, melayani dosa. Ya. Dosa itu seperti rumput. Tidak perlu kita siram, tidak perlu kita pelihara. Cukup kita berikan waktu, maka dia akan bereaksi. Dia akan mengganggu, menggoda, sehingga membangkitkan keinginan manusia untuk
berbuat dosa. Ya. Membangkitkan keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi saudara, setelah seseorang bertobat dan menerima Kristus, ya, barulah mereka sadar bahwa ada godaan-godaan yang membawa seseorang untuk berbuat dosa. Mulailah dia melakukan pembentengan atau mungkin melakukan tindakan-tindakan untuk menolak dosa itu. Ya. Tapi ini bukan hal mudah, saudara. Ya. Banyak orang yang sudah percaya Kristus, bertobat dari Kristus, hidupnya masih suka melakukan dosa. Ya. Paulus mengatakan begini di dalam Roma pasal yang ke-7. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Sebaliknya. Ya. Saat Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bertobat. Dia ingin hidupnya berubah, saudara-saudara. Seharusnya kita tidak perlu melakukan itu. Karena kita mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita bukan orang lama yang selalu melakukan dosa dan dosa. Nah, sehingga Paulus seperti mengutuk dirinya sendiri. Aku manusia celaka, kata. Ya. Siapa yang dapat menolong aku, menyelamatkan aku, katanya. Itu dulu waktu Paulus baru-baru bertobat. Nah, saudara-saudara, malam ini kita akan coba untuk mendiskusikan tentang ujian dan pencobaan. Karena dosa itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bagaimana ujian dan pencobaan itu bekerja, dan bagaimana cara kita menghadapinya. Kita akan coba sharekan malam ini supaya kita boleh melihat kebenaran firman Allah melalui sharing kita. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saya harap saudara merespon. Saudara tidak perlu takut untuk menjawab. Ya, jawab saja. Nanti ada teman yang merespon apakah itu baik atau tidak, atau pantas atau tidak. Ya. Pertanyaan itu adalah demikian, saudara. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, menurut Anda, menurut saudara-saudara, menurut bapak-bapak, mengapa kita sering jatuh ke dalam dosa? Kita bicara tentang dosa, ya. Mengapa kita sering jatuh di dalam dosa? Kadang-kadang dosa itu memang tidak seperti kayak orang membunuh, berzina dan sebagainya. Ya, kita marah-marahin orang itu udah dosa belum? Dosa. Nah, pertanyaan saya, mengapa? Ya, menurut Anda, mengapa kita sering jatuh di dalam dosa? Pertanyaan dulu, ditanya ke Tatar. Karena perbuatan kita sehari-hari, Pak, yang Ya. kita inginkan bisa aja berbuat dosa. Misalnya kita lagi jalan ya, naik motor atau naik mobil. Tiba-tiba itu ada kita misalnya saya naik motor, mobil atau motor itu nyelip, kita jadi berbuat marah gitu. Emosi. Iya emosi. Ini loh, ada emosi lah gitu. Kenapa? Kalau melanggar begitu kan jadi dosa juga. Iya. Kenapa jadi emosi? Karena dia suatu keadaan sikon tadinya tiba-tiba dia nggak mau mungkin di rumah kejar waktu. udah kesal duluan atau Iya, gimana? enggak, tenang. Dia kejar waktu, kita juga kejar waktu, jadinya emosi. Iya, mau nggak menguasai diri. Emosi, Pak. Yang tersinggung siapa nih? Sayanya, Oh, tersinggung ya? Kan itu apa? Salib. Ya, itu loh Pak jawabannya. Jadi tersinggung ya? Tersinggung. Harga dirinya tersinggung. Iya. Sama-sama kejar waktu. Gimana Pak Dre?
Apakah Anda juga tersinggung juga tuh, Pak? Iya, ya ada kecenderungan juga sering terpancing. Mungkin kalau Anda bawa mobil, kejar ya? Iya, justru kalau pakai mobil nggak bisa ngejar sih, tapi memang ya ada inilah ya, kita kenangkan nggak terduga, kita kaget ya, itu yang bikin kita emosi ya. Namanya emosi ya. Terus setelah mungkin kita kejar atau kita buka jendela, kita kata-katain. Iya, kita berikatin. Sabar bro, terus kejar waktu, gue juga kejar waktu. Ada rasa puas Pak ya? Iya, jadi puas Pak di Bantin. Udah maki-maki orang. Iya, Jadi penyebabnya apa ini? emosi. Itu memang sulit dikendalikan. Tapi kita bisa belajar, Iya. ya. Kita belajar. Dulu saya juga begitu, sudah. Saya pernah sampai, jadi saya bawa mobil berdua sama temennya. Tapi nyelip begitu. Ini mobilnya mobil angkot begitu ya, tapi masih baru. Terus saya punya teman bilang, kejar. Saya kejar, saya ngepotin barangnya, saya ngepotin, kena semuanya. Salah Bapak. Waduh, ini pantat mobil yang saya bawa nih kena moncongnya dia. Wah. Saya gantian dikejar. Dikejar. Sampai masuk ke gang di lapangan, dia bisa nyelip, dia keluar dari rumahnya, dia alat negara, dia ambil pistol. Wah, nah, memang dosa itu bisa terjadi karena apa aja. Ya, karena apa aja. Nah, hal yang kedua yang saya akan tanyakan, apa perbedaan antara ujian dan pencobaan menurut sumbernya? Apa perbedaan ujian dan pencobaan menurut sumbernya? Di mana sumbernya? Namanya pencobaan Pak. Kalau kamu deteksi, melototin itu namanya pencobaan Pak. Jadi apa perbedaan antara ujian dan pencobaan? Supaya kita bisa tahu ya, saya di posisi yang mana nih sebenarnya? Dibayarin kalau kesini. Mereka tahu ini tempat sarang ini nih dibayarin, ayo kita eksis. Itu namanya Perbedaannya di mana Pak? Perbedaan kalau ujian, kalau kita udah berusaha belum berhasil itu namanya ujian itu Pak. Berusaha kita mau lakukan apa, usaha apa dagang itu belum berhasil namanya ujian gitu. Tapi kalau udah tahu itu bahwa itu sarang ini kita masuk tuh ditawarin, ayo. Kita malam ini akan melihat saudara bahwa hal buruk ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk bagi orang-orang kita. Banyak orang menghindar atau apa namanya ujian atau pencobaan. Tapi sebenarnya itu semuanya merupakan satu media, sarana Tuhan untuk membentuk kita. Makanya kita tanya, apa perbedaannya ujian dan pencobaan? Kalau bicara penderitaan, ujian juga ada penderitaannya. Pencobaan ada juga. Ujian datang dari penguji. Cuma hasilnya yang berbeda, gitu loh. Kalau pencobaan sumbernya dari mana? Iblis jelas. Keinginan sendiri. Kalau kita Dari bicara keinginan. Setelah kita tahu apa itu keinginan, keinginan kita yang dipikat, dibuai. Tapi kalau ujian, keluar. Jadi penguji. siapa yang menguji? Ya. Tuhan tidak pernah menguji. Tuhan tidak pernah menguji. Tuhan nggak pernah menguji. Bapak bilang Tuhan nggak pernah menguji. Tidak pernah menguji. Menurut Kita- saya karena ujian kita itu dipikat oleh dilakukan untuk menentukan apa? dosa. Kayak naik kan Pak. Level. Naik level. Jadi menurut kita itu penting ya untuk melihat kita ada di level mana nih. Yang saudara kembar. Makanya tadi saya katakan selama kita masih hidup kita akan selalu berjumpa apa namanya ujian dan cobaan. Bisa saja mungkin bukan karena keinginan kita tuh keinginan iblis untuk mencobai kita. Seperti Adam dan Hawa dicobai oleh iblis kan? Bukan karena keinginan kita, tapi ada juga pencobaan karena keinginan kita untuk melakukannya. Maka itulah
Di sini yang perbedaannya adanya di tujuannya. Apa tujuan daripada ujian menurut saudara? Menaikkan level ya. Artinya begini, saat kita diuji, Tuhan ingin kita naik level. Itu lagi diuji dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesempurnaan, tapi tidak seperti dengan Yesus sempurna. Betul. Kalau kita ini serupa dengan sempurnaan Yesus, lebih mendekati ya, lebih kesempurnaan. mendekati. Ya, karena Yesus pernah berkata, ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, kita tahu bahwa tujuan ujian adalah membuat kita menjadi sempurna. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang begini, saudara. Bila bukan Allah yang mencobai manusia, siapa yang menjadi sumber pencobaan? Tadi sudah dijawab bahwa keinginan kita sendiri ya, keinginan kita sendiri. Ketika iblis menggoda Anda, ketika iblis menggoda kita, apa tujuan iblis dalam pencobaan itu? Menurut saudara, apa sama dengan Allah supaya kita sempurna di dalam dosa? Sebaliknya Pak, tidak sempurna. Gimana Pak Anton? Iblis menggoda kita, tujuannya untuk apa? Kita berbuat lebih supaya lebih ini lagi, Tujuan lebih iblis apa Pak? Tujuan iblis untuk menjatuhkan kita mungkin. Iman kita dicoba Supaya kita di luar dari ini kali berbuat baik. Iblis selalu maunya kita selalu yang berbuat yang tidak baik. yang jelas ingin menjatuhkan kita ya. Perbedaan antara ujian dan pencobaan. Tapi bukan begitu juga. Pencobaan kita pada saat kita menerima pencobaan, berada dalam kondisi dicobai, ya. Kita harus punya keyakinan bahwa ini bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, kok bisa datang kita? Allah izinkan. Karena dia tahu kekuatan kita kan. Allah izinkan itu. Allah tahu bahwa kita akan mampu untuk melewati itu. Oh. Ya. Sehingga pada waktu kita melewati pencobaan itu, kita sudah naik level lagi. Gak sama seperti yang kemarin. Nah, nanti kita akan tahu dengan kemampuan yang kita udah lewati itu sebenarnya manfaatnya apa buat kita. Ya. Yang keempat saya mau tanyakan kepada saudara begini. Bagaimana situasi sulit bisa menjadi kesempatan untuk belajar? Artinya begini, dalam situasi kita mungkin berada di ujian ataupun juga di dalam percobaan, itu akan menjadi kesempatan untuk belajar. Belajar dari kesulitan. Biasanya kalau orang sudah melewati masa sulit, dia baru bisa tahu ini sebenarnya apa yang sudah terjadi. Kalau kita masih dalam pembentukan, dalam proses, kita bingung. Kenapa hidup saya kok begini, yang gini, kenapa? Kayak bangunan yang belum jadi itu, besinya kemana-mana, ya kayu kemana-mana, nggak bisa lihat kebaikan. Tapi Bukan dulu Pak, kalau misalnya itu gagal itu adalah suatu awal daripada keberhasilan Pak. Jadi kita pencobaan itu kita harus lakukan dulu Pak. Misalnya gagal, misalnya usaha di dagang gagal, bangkrut. Nah itu kita dari awal lagi itu adalah suatu awal dari suatu keberhasilan. Jadi cobaan itu harus dilayani Pak, harus dilakukan. Kalau kita nggak lakukan kita mana tahu akan berhasil apa enggak. Ya, betul nggak Pak ya? gimana kan? Enak apa enggak gitu? kalau pencobaan yang kita bisa hindari, yang kita bisa hindari dalam kontrol kita. Tapi kalau pencobaan itu nggak bisa dihindari, ya kita harus hadapi. Nah sama Denny. Mungkin kasih Kalau contoh. yang itu dihindar langsung. Contoh,
kayak Pak Kastin bilang, kita lihat teman tempat yang nggak baik, kita bisa alasan mundur, kita menghindar. Tapi kalau di tengah jalan kita ditabrak orang, itu kan nggak bisa kita hindarin, jadi tiba timbul masalah gitu langsung. Nah itu kan masalah juga, kita harus hadapin, cobaan juga. Kita ditabrak dari belakang sama orang, kita jatuh. Nah, Kalau bicara mungkin kita dibina atau dicoba. kata-katanya apa kita pada saat itu kan langsung bersikap ya. Reaksi. Menghindar maksudnya orangnya yang pergi atau kita sebagai orang percaya diperlakukan begitu, seperti Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu, dia terima. Di belakang tidak adil. Iya tidak. Diperlakukan tidak adil. Zolimi. Dizolimi. 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 Mungkin secara fisik kita nggak sakit, tapi hati kita sakit. Perasaan kita tersinggung dan sebagainya. Dizolimi. Gitu. Jadi pencobaan itu perlu kita hadapi. Oh, betul. Ya. Entah bagaimana bentuknya. Cuman menghadapi itu nggak selalu kita berantem, kan nggak begitu. Bagaimana kita bersikap diam atau apa, pokoknya kita tidak lari dari pencobaan. Gitu. Ya. Karena Alkitab mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang Biasa-biasa aja. tidak melebihi kekuatan kita. Maksud kita takut sih? Tuhan sudah katakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Iya. Tapi kalau kita udah tahu itu tidak baik, untuk apa kita teruskan? Jangan salah sangka, waktu kita menghadapi itu bukan menantang begitu, bukan. Ya artinya Ketahui aja, bro. kita tidak lari dari masalah itu lah. Iya. Kita hadapi juga, karena ini juga suatu proses pembentukan buat kita anak-anak Tuhan. Ya, nah ini contoh percobaan kali ya, sari roti di boykot. Lagi dia. nah bagaimana situasi yang seperti ini, situasi yang Dia ada percobaan loh. Percobaan. Sari roti di boykot. situasi yang seperti ini menjadi kesempatan kita untuk belajar. Bagaimana? Belajar. Ini awal dari kegagalan Pak. Kita bisa belajar dari kegagalan, juga bisa belajar dari keberhasilan. Bagaimana situasi yang sulit seperti ini, umpama kita diperlakukan tidak adil di kantor dan sebagainya, terus fitnah, menjadi kesempatan buat kita belajar. Bagaimana itu? Menurut saudara? Saya setuju Pak. Setuju, Pak. Ya, antum dia gimana? Ini pernah kan Pak ya, difitnah gitu Pak ya, di kantor gitu Pak ya. Sikap kita kalau bisa jangan terlalu gugup atau kita panik gitu. Kalau kita panik kan berarti kan orang itu bisa menilai kita, wah ini berarti benar nih gitu kan. Tapi pada saat waktu itu saya saya berusaha untuk menjelaskan sama dia, kalau dia udah nggak percaya ya udah gitu. Kita doakan dia aja, kita berkati dia aja gitu. Dia dengan sendirinya dia akan merasa bosan nanti sama kita. Kalau saya begitu, yang saya lakukan seperti itu. Apa manfaatnya untuk kita belajar dari kejadian itu? Gitu. Persoalan seperti ini, saya tidak lari dari kenyataan, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan buka jalan juga. Nah, dari pengalaman ini bisa untuk belajar buat saya. Jadi satu saat saya mengalami hal yang sama, saya tidak akan gentar. Mungkin saya akan berkata, kecil itu. Dulu saya pernah alami lebih besar lagi dari ini. Jadi ini yang dimaksud bahwa masalah dan persoalan itu, apapun itu, namanya, itu menjadi satu kesempatan untuk kita belajar. Maka kalau kita menghindar, kita akan tidak bisa belajar. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Dedi tadi, menghadapi itu bukan harus kita kayak tantang orang mau berantem, bukan begitu. Setiap persoalan itu perlu dihadapi. Nah, kalau kita bisa melewati masa-masa itu, maka pengalaman ini menjadi kesempatan buat kita belajar. Sehingga satu saat, bukan saja untuk diri kita,
tapi kita juga bisa memberkati orang lain dengan pengalaman kita. Jika kita tidak belajar dari kesulitan hidup, apa saja yang ditimbulkan jika kita tidak belajar dari kesulitan hidup? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi hubungan kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi juga perilaku kita. Di dampaknya kalau kita tidak mau belajar dari kesulitan tadi, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Menurut Anda Allah sedang ngapain? Menurut saudara Allah berbuat apa terhadap kita? Menunggu aksi kita. Eh, Menunggu aksi kita. menunggu aksi ini, diamin aja. Biar Kalau kita tidak angkat tangan ya cara menurut saya. Allah tidak akan pernah membiarkan kita, Pak, pada saat waktu kita dicobai, karena Dia akan memberikan jalan keluar sama kita. Siapa yang setuju? Antamis. Ada ayatnya, Pak. Iya benar Pak. Iya. Tidak akan membiarkan kita coba melebihi kekuatan. Anak saya pernah ya bercanda sih temennya. Saya ada di situ. Tapi lama bercandanya kasar jadi berantem gitu. Emosi. Waktu dia berantem, anak saya ngelihat ke saya, seolah dia berkata, "Pi, belain Pi," gitu ya. Ada bapaknya. Iya. Ya. Anak kita kan setia. Iya. Berarti anaknya harus memberi aksi dulu dong. Enggak, tadinya saya mau diem aja, karena mulanya bercanda mau jadi begitu gitu. Tapi anak saya ngeliatin saya, kayak ngomong, "Pi, belain Pi." Ada Aksi dulu dari anak. aksi berantem dulu. Iya. Kalau anaknya nggak berhasil itu fisik berantem. Iya, manusia seringkali bersikap seperti itu. Tapi Allah kita enggak seperti itu. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, saat kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Itu pemikiran Allah. Jadi dia enggak tunggu kita udah keplek-keplek baru ditolong, enggak. Saat kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan sebenarnya kita nggak perlu takut. Pada waktu Anda dalam posisi dicobain, Allah juga siap menolong kita. Siap menolong. Buktinya banyak yang jatuh dalam dosa. Gimana? Ini masih banyak yang jatuh. Ujian dan pencobaan. Ujian itu goalnya positif, reward pasti. Kalau pencobaan pasti dosa. Jatuhnya yang negatif pasti. Itu pemikiran. Iya. Dari pertanyaan yang tadi kan saya sudah tanya. Jadi ujian dan pencobaan itu memang kalau dihubungkan dengan penderitaan, memang dua-duanya juga ada penderitaan. Tapi tujuannya yang positif dan yang negatif. Kalau asalnya sama nggak? Ujian bisa dari iblis. Nggak bisa. Ujian Iblis tidak pernah menguji. Kayak Israel itu kan diuji Pak di padang gurun. Ya, pasti dosa lah. Enak kan? Tapi tapi pencobaan ya, Allah bisa rubah menjadi ujian. Pencobaan juga Tapi ujian tidak bisa dirubah menjadi pencobaan. Pencobaan Allah bisa ubah menjadi ujian. Ya, waktu Ayub dicobai, Allah mengizinkan, Allah mengubah pencobaan itu menjadi ujian buat Ayub. Gitu itu. Sekarang saya mau tanya nih Pak, dia pelindung kita, dia pencipta kita, dia pelindung kita, dia segalanya buat kita. Kenapa mesti dia kasih kita pencobaan Pak? Kan nggak perlu gitu. Bukan Tuhan yang kasih pencobaan. Tadi Dia kan seizinkan iblis memberikan pencobaan ke kita. Kenapa mesti terjadi gitu? Usir aja iblisnya. Jangan Iya. cobain. itu nggak meningkat kalau nanti. Manusia itu kan Naik level. bukannya manusia itu mengasihi Tuhan, itu bukan karena perbuatan Allah dia, sehingga dia mau, tapi karena pilihannya sendiri. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau mengikuti Dia, mau percaya kepadanya. Nah, makanya saya mengajak saudara-saudara di dalam topik ini supaya orang Kristen tidak memandang ujian atau pencobaan sesuatu yang buruk.
Dan kita tahu pencobaan itu datang pada kita diizinkan oleh Tuhan. Kecuali pencobaan karena keinginan kita lain. Tapi kalau itu keinginan yang di mana Allah turut bekerja bersama-sama saudara untuk mendatangkan kebaikan. Tadi pergi. Dan orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan karena proses tadi. Maka itulah selalu ada namanya ujian dan pencobaan dalam hidup kita. Jalanin aja. Dan kita tahu bahwa semua dalam kendalinya Tuhan. Ketika menghadapi pencobaan, apa yang kita lakukan? Tadi kan kita lihat responnya Allah terhadap pencobaan yang kita alami. Nah sekarang kita sendiri yang ada di dalam posisi itu, apa yang kita lakukan? Apa tunggu saja? Tadi belum jelas respon Allah tadi gimana? Tadi Seperti yang saya ngomong, maksudnya apa? Ketika kita misi berusaha sendiri, Allah ada.